murderer is here. And will stay here. Halo para magang di belahan bumi manapun kalian berdiri, balik lagi bersama saya di sini. Sebuah film yang bertemakan detektif atau memecahkan sebuah kasus yang akan membuat pikiran Anda bekerja lebih di saat Anda menonton film ini. Berjudul Death on the Nile, rilis pada tahun ini, mempunyai jalan cerita yang sangat menarik. Film ini mengisahkan tentang pembunuhan seorang wanita cantik dan kaya raya di sebuah sungai yang menjadi saksi sebuah peradaban dan kisah perjalanan para nabi, yaitu Sungai Nil. Awalnya mereka tidak mau mengaku siapa yang bunuh. Bukan aku ah, kata orang itu. Salah seorang detektif tersohor, terbaik dan terpintar turun tangan mencari tahu dan ketahuan. So, bagi kalian yang cita-cita ingin menjadi detektif, harap fokus, pasang handsfree gaming mahal kalian dan ayo kita mulai. Sebelum memulai, penting untuk kalian ya guys agar memperhatikan hal-hal detail yang dimana hal itu akan menjadi petunjuk. Jadi secara tak langsung kalian juga ikut memecahkan masalahnya. Film dimulai di situasi Perang Dunia Pertama masih berkecamuk, di mana satu kompi pasukan yang berjaga di garis depan mendapatkan perintah dari pusat untuk menyerang jembatan perbatasan musuh. Tentu hal itu sangatlah berisiko karena akan banyak nyawa prajurit yang melayang. Kapten mereka pun menyusun strategi agar menunggu 3 jam sampai angin berbelok ke arah timur, sehingga meredam suara langkah kaki mereka. Kemudian seorang prajurit biasa-biasa aja yang sedang memperhatikan sekitar pun menyolot. Dia bernama Hercule Poirot. Hercule pun menyarankan agar mereka menyerang sekarang. Si kapten pun bertanya, kenapa sekarang? Poirot pun menjawab, karena di saat angin berbelok ke arah timur, burung mulai berterbangan. Pagi ini burung pun bukan burung kalian ya, terbang lebih awal, yang artinya saat ini angin sedang berbelok ke arah timur. Ditambah lagi pagi buta ini terdapat kabut tebal sehingga lebih memudahkan mereka untuk menyerang. Alhasil mereka pun menyerang di balik kabut yang menutupi mereka, sehingga musuh pun terkejut bukan main dan berhasil memukul mundur. Tiba-tiba kapten mereka pun kurang berhati-hati sehingga terkena jebakan bom yang telah disetel oleh musuh. Akibatnya Poirot pun terluka di bagian pipinya. Beban. Di camp perawatan, Poirot pun didatangi oleh kekasihnya yang bernama Catherine. Dengan keadaan seperti ini, Poirot pun memutuskan hubungannya dengan Catherine, yang di sini tidak terlalu dijelaskan mengapa. Adegan pun beralih tepatnya di London pada tahun 1937. Kini Poirot pun menjelma menjadi seorang detektif yang sangat tersohor dan telah banyak memecahkan berbagai kasus yang rumit sekalipun. Jika ada istilah kamu tidak bisa menipu Tuhan, maka di film ini kamu tidak bisa menipu Tuhan dan Hercule Poirot. Itulah saking cerdik dan jeniusnya seorang Hercule Poirot. Mari saya perkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat nanti. Pertama ada adik T'Challa yang kerja sampingan sebagai manajer bernama Rosalie Otterborn, dan dia adalah tantenya Rosalie bernama Salome Otterborn. Beliau merupakan seorang penyanyi yang cukup tersohor di masa itu sehingga di saat dia menyanyikan lagu pun para pujangga cinta saling berdansa. Salah satunya dua pasangan yang sedang jatuh cinta ini, si perempuan bernama Jackie sedangkan si pria bernama Simon Doyle. Mereka pun berdansa dengan sangat niat sampai ke lantai-lantai. Satu hal yang unik yang dimiliki oleh Poirot adalah matanya selalu melirik ke kiri dan ke kanan, alias selalu memperhatikan sekitar. Tak lama kemudian datanglah Wonder Woman di multiverse yang berbeda bernama Lynette Ridgway. Dia merupakan pengusaha properti terkaya dan cukup terkenal, di mana kekayaannya tersebut merupakan privilege dari ayahnya. Di sini dia pun menemui sahabatnya yang tak lain dan tak bukan adalah Jackie. Di sini Jackie bercerita kalau dia sudah bertunangan dengan Simon dan meminta kepada Lynette untuk mencarikan Simon pekerjaan. Karena lucunya pada saat ini dia masih seorang pengangguran. Mendengar itu Lynette pun terdiam sesaat. Tak lama kemudian Simon pun datang dan bertemu dengan Lynette untuk pertama kalinya. Di sini mereka pun saling pandang-pandangan seperti ada sebuah rasa yang timbul. Lynette pun langsung mengangkatnya menjadi agen propertinya. Pleased to meet my new land agent. Setelah itu mereka pun berdansa dengan sangat riang dan bersemangat sehingga Jackie yang melihatnya itu pun agak gimana gitu. 6 minggu kemudian adegan pun beralih di Mesir. Di sini terlihat Poirot sedang melihat salah satu keajaiban dunia, yaitu piramida agung Mesir. Saat sedang melihat-lihat, dia pun melihat orang yang sedang bermain layangan dan langsung mendatangi orang tersebut karena merusak pemandangan. Setelah menghampirinya, ternyata orang itu adalah sahabat baiknya yang bernama Book. Sebuah kebetulan mereka bisa berjumpa di Mesir. Lantas Book pun langsung mengajak Poirot ke tempat ibunya dan memperkenalkannya. Dia adalah ibunya Book bernama Euphemia Book, atau kita panggil saja dia Bu Madam supaya lebih mudah mengingatnya. Bu Madam merupakan tipikal orang yang sangat cuek, sibuk dengan urusannya sendiri dan hobi melukis. Di lukisan ibunya, Bu Madam pun belum menambahkan warna merah pada sketsa Book yang seharusnya diwarnai warna merah karena Book memakai mantel merah.
Sesampainya di hotel tempat berlangsungnya acara pernikahan, ternyata yang menjadi pasangan pengantin adalah Lynette dan Simon. Jadi otomatis Lynette bisa dibilang makan kawan. Yang tadinya Simon adalah kekasih sahabatnya yaitu Jackie. Poirot yang melihat itu pun sungguh terheran-heran. Di acara pesta, Book pun memperkenalkan kepada Poirot tamu-tamu undangan yang turut merayakan. Pertama ada Dr. Windlesman. Dia merupakan seorang dokter sekaligus mantannya si Lynette. Ada ibu baptis si Lynette bernama Mary, pelayan Mary yaitu Miss Bowers. Walaupun ibu baptisnya Lynette mempunyai pelayan, Lynette pun tak mau kalah dan dia adalah Louis, pelayan setianya si Lynette. Dan yang terakhir ada Andrew yaitu sepupunya Lynette sekaligus orang yang dipercaya Lynette dalam mengurus bisnisnya. Di sini juga hadir Rosalie. Rosalie sendiri merupakan teman kecil Lynette dan tatanya Salome yang ikut untuk menghibur mereka semua. Mereka pun tampak bahagia sambil berdansa dengan diiringi lantunan lagu dari Salome. Namun seketika semua terkejut karena tiba-tiba Jackie, mantannya Simon, diam-diam mengikuti mereka dan merusak acara. Hal itu dilakukannya karena Jackie tidak terima diputusin Simon. Mungkin pikirnya nggak apa-apa putus asal jadian sama orang lain. Lah ini jadian sama sahabatnya sendiri. Lanjut. How's Lynette? Saat sedang berbelanja di pasar tradisional, Simon dan Lynette pun mendatangi Poirot untuk meminta bantuan, di mana mereka meminta tolong kepada Poirot perihal tindakan Jackie yang selalu muncul dan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mendengar permintaan mereka, Poirot pun menolak dengan alasan Jackie tidak membuat ancaman kepada mereka. Lynette pun membujuk Poirot agar membantunya karena kalau dibiarkan, Jackie bisa saja balas dendam dan melakukan hal yang buruk kepada mereka. Kemudian Poirot pun mendatangi Jackie dan meminta kepada Jackie dengan sopan agar menjauh dari kehidupan mereka. Jackie pun menolak hal itu karena dia merasa kalau Lynette selalu mendapatkan apa yang ia inginkan seperti dahulu saat pentas drama. Jackie lah yang ditunjuk menjadi pemeran utama. Namun karena Lynette menginginkan peran tersebut, Jackie pun berperan menjadi babu, sedangkan peran utama digantikan oleh si Lynette. Jackie pun merasa kalau Simon masih mencintainya. Untuk itu dia pun terus memepet Simon kapanpun dan dimanapun. Kemudian Poirot pun menemui Lynette dan Simon untuk menceritakan kejadian tadi. Di sini Poirot pun menyarankan agar mereka tinggal di rumah Lynette yang mewah, yang tidak diketahui oleh Jackie agar mereka bisa hidup tenang. Keesokannya para tamu pun bersiap menaiki kapal mewah untuk menyusuri keindahan sungai Nil. Tak lupa semua biaya pun ditanggung oleh Lynette. Mereka semua pun tampak bahagia karena dapat liburan gratis. Kemudian Lynette pun mendatangi Poirot seorang diri dan merengek meminta tolong untuk mengawasi mereka. Faktanya, Lynette tidak percaya atau curiga kepada mereka semua termasuk Simon. Dia pun berkata, di saat kamu punya uang, harta, dan kekuasaan, tidak ada yang namanya teman. Betul. When you have money, is ever really your friend? Poirot pun bersedia untuk melakukan hal itu. Kemudian saat sedang waktu santai, Poirot pun sedang membaca buku berwarna biru. Tiba-tiba sepupu Andrew pun datang untuk memberikan beberapa kontrak yang harus ditandatangani seperti biasa. Lynette pun dengan teliti membaca kontrak itu satu persatu. Karena merasa terganggu, Simon pun menyuruh Lynette untuk segera menandatanganinya agar cepat siap. Tiba-tiba Rosalie pun mengompor-ngompori dengan mengatakan, masa iya karena suami Lynette jadi nggak teliti seperti ini? Lynette pun menyuruh Simon agar pergi duluan sementara dia akan membaca kontrak itu terlebih dahulu. Karena merasa bersalah, Andrew pun menunda tanda tangan kontrak tersebut. Malamnya mereka pun lagi-lagi berpesta menikmati indahnya hari senja di sungai Nil. Setelah itu Book dan Poirot pun berbincang-bincang. Di sini Poirot yang seorang detektif pun mengetahui kalau Book mempunyai rasa yang khusus atau spesial kepada Rosalie. Dengan kata lain, Book jatuh cinta kepada Rosalie. Kemudian mereka pun singgah ke sebuah kuil kuno peninggalan peradaban Mesir dahulu. Ibunya Book pun seperti biasa yang akan melukis pemandangan itu pun merasa kesal karena dia kehilangan catnya yang berwarna merah sehingga memutuskan untuk ikut turun. Di sini ibunya Book pun mengetahui hubungan antara Book dan Rosalie, namun ibunya kurang setuju akan hal itu. Mereka pun berkeliling kuil dan menikmati keindahan kuil tersebut. Tanpa sengaja Salome melihat Book dan Rosalie bermesraan. Lantas Poirot pun bertanya kepada Salome, apakah Salome merestui hubungan mereka? Salome pun menjawab, tentu iya. Setelah itu Simon dan Lynette pun sedang bermesra-mesraan di kuil. Tiba-tiba sebuah bongkahan batu besar pun jatuh dan hampir membuat mereka ayam penyet. Dilanjutkan dengan datangnya badai pasir sehingga mereka pun berteduh di kuil. Lynette pun tampak shock karena kejadian hampir tertimpa batu tadi.
Setelah badai meredam, mereka pun kembali ke kapal. Sesampainya di kapal, alangkah terkejutnya Lynette karena Jackie sudah berada di kapal. Lynette pun sangat murka mengapa Jackie bisa ada di sana. Simon pun menjelaskan kalau Jackie sebelumnya sudah memesan tiket sehingga dia tidak bisa diusir. Amarah Lynette pun makin menjadi-jadi. Bahkan dia mengancam akan membeli kapalnya bila perlu. Wow, sebegitu sultannya kasih Lynette ini. Namun apalah daya, dia cuma ngomong doang. I'll buy the whole damn boat if I have to. I'll buy the whole Saat makan malam, ibu baptis Lynette yang bernama Mary pun bertanya kepada Louis apakah dia melihat Charles-nya. Namun Louis tidak tahu. Kemudian Rosalie pun mendatangi Poirot karena buku mereka tertukar dan mempunyai cover yang sama, yaitu berwarna biru. Setelah itu Lynette dan Simon pun mendatangi Poirot untuk berterima kasih kepadanya karena telah membantu Lynette untuk mengawasi mereka. Dikarenakan pada besoknya mereka berdua memutuskan untuk pulang agar tidak dibuntuti oleh Jackie lagi. Mendengar itu Jackie pun ngambek tak karuan. Tak lupa mereka menyuguhkan champagne kepada Poirot. Awalnya Poirot menolak karena dia nggak minum gitu-gitu. Namun karena Simon memaksa, akhirnya champagne-nya pun digas juga oleh si Poirot. Setelah itu Poirot pun sedikit berbincang dengan Jackie. Di sini Poirot pun menceritakan kalau kekasihnya Catherine harus tewas dalam kecelakaan kereta. Hal itu pun menjadi pukulan berat dan tragedi bagi seorang Poirot. Namun Poirot seorang bijaksana pun mengatakan kalau itu semua sudah berlalu dan kini saatnya untuk melanjutkan hidup. Kemudian di kafe kapal, Simon dan Lynette pun bermesra-mesraan di depan Jackie sehingga Jackie pun menjadi gerah. Setelah Lynette masuk ke kamar untuk rebahan, Simon pun meluapkan amarah yang dipendamnya kepada Jackie. Alhasil pertengkaran sengit pun terjadi. Kata-kata kasar pun saling dilontarkan hingga Jackie yang kepalang emosi pun menodongkan pistol ke arah Simon dan dor. Jackie pun secara khilaf menembak kaki Simon. Book dan Rosalie yang berada di TKP pun langsung menolong Simon dan menenangkan Jackie. Mereka pun meninggalkan Simon seorang diri dalam keadaan terluka. Book memanggil Dr. Windlesman untuk memeriksa kaki Simon. Setelah itu dia pun memanggil Miss Bowers yang notabene-nya adalah seorang perawat untuk menenangkan Jackie. Kemudian Book dan Dr. Windlesman pun menggotong Simon sambil ngoceh-ngoceh kesakitan gak jelas. Sungguh sebuah tragedi malam yang apes. Atau jangan-jangan memang sial dia. Dr. Windlesman pun memberikan obat bius untuk meredakan nyeri pada kaki Simon yang tulangnya remuk akibat terkena timah panas dari Jackie. Sementara Poirot tidurnya seperti orang isdet akibat dipaksa minum champagne dari Simon tadi. Keesokannya, disinilah awal mula bencana yang sesungguhnya. Dan teka-teki pun dimulai. Pada pagi hari itu, Louis pelayannya Lynette menjerit histeris karena menemukan Lynette sudah tewas dengan kepala yang tertembak. Sungguh sebuah kematian yang amat tragis. Poirot pun bertanya kepada Dr. Windlesman kronologi kematian. Menurut perkiraan, Lynette dibunuh kurang lebih 6-8 jam yang lalu, meninggal tanpa adanya perlawanan dan pistol yang digunakan adalah berkaliber kecil. Seketika Poirot pun mengetahui kalau itu adalah pistol milik Jackie. Sampai di sini dapat disimpulkan kalau Lynette dibunuh pada waktu yang sama saat tragedi pertengkaran semalam. Kemudian Poirot pun bertanya kepada Rosalie soal penembakan semalam. Rosalie pun mengatakan setelah Jackie menembak pistolnya, Rosalie pun langsung membuang pistol tersebut ke bawah meja. Dan setelah Rosalie balik untuk memeriksa, pistol tersebut sudah tidak ada. Lantas Poirot pun menyuruh Book untuk menyuruh kapten agar mengeruk sungai di sekitaran kapal, berharap mendapatkan barang bukti. Tell the captain to dredge the river around the shithole. Kemudian Simon pun menangis sampai cekikikan melihat istrinya Lynette sudah tewas. Dia pun menyangka kalau Jackie lah pembunuhnya. Namun Poirot mengatakan kalau pelakunya bukanlah si Jackie. Untuk itu Simon pun meminta tolong kepada Poirot untuk menemukan siapa pembunuhnya. Interogasi pun dimulai untuk mengumpulkan petunjuk. Pertama, Poirot menanyai pelayannya Lynette yang bernama Louis. Louis pun menjelaskan kalau dahulu Louis batal bertunangan dikarenakan ulah Lynette. Lynette menyuruh tunangannya Louis untuk meninggalkan dan menyelidiki Louis karena Lynette curiga kalau Louis mempunyai niat buruk kepada Lynette dengan imbalan uang yang banyak dari Lynette. Setelah itu Simon pun mengatakan kepada Louis kalau Louis sudah setia kepada Lynette dan Simon. Dan Simon pun berjanji akan mengurusnya. Di sisi lain, para kru kapal pun mulai menggeledah seisi kapal. Di situ juga terlihat lukisan ibunya Book dengan Book bermain layangan, tidak pakai putus. Sungguh alangkah tragis kehidupan manusia ini. Walaupun dulunya hidup berkelimpangan harta, kekuasaan, dan kedudukan, namun tidak ada yang tahu bagaimana dan seperti apa akhir dari hidupnya. Contohnya seperti si Lynette ini. Walaupun dulu harta melimpah dan sering mengambil hak orang, kini dia pun harus berbaring di lemari yang dipenuhi dengan daging. Di sini Poirot pun mulai menginterogasi Dr. Windlesman. Namun sebelumnya Poirot mengetahui kalau Dr. Windlesman adalah seorang bangsawan sekaligus dia masih mencintai si Lynette. Dan Lynette sendirilah yang mengundang dia. Windlesman pun rela
rela meninggalkan keluarga bangsawannya demi mengobati mereka yang membutuhkan. Di sini Poirot pun mengatakan, mengapa Dr. Windlesman memberi obat bius yang tinggi kepada Simon? Jika Simon kesakitan, kan bisa aja Dr. Windlesman memberikan obat bius dengan dosis yang rendah. Sehingga di kesempatan itu, Dr. Windlesman tidak menutup kemungkinan untuk menembak si Lynette karena sakit hati. Sungguh cerdas Poirot ini. Dia bisa mengetahui analogi seperti itu. Namun Dr. Windlesman pun mengelak kalau bukan dia yang membunuh si Lynette. Kemudian Poirot pun mulai menginterogasi sepupunya Lynette, yaitu Andrew. Di sini Andrew pun menjelaskan kalau dia telah mengenal Lynette sejak kecil dan ayahnya Lynette mendapatkan kekayaan dengan cara kotor, yaitu dengan memiskinkan orang lain. Begitu juga hal yang sama dilakukan oleh Lynette. Entah bagaimana caranya, saya pun tak tahu. Poirot pun bertanya mengenai isi kontrak yang harus ditandatangani Lynette tadi kepada Andrew. Namun Andrew menolak untuk memberitahu. Tetapi Poirot sudah mengetahui lebih dahulu isi kontrak tersebut, yaitu perpanjangan masa tugas Andrew meski Lynette sudah menikah. Andrew pun terkejut karena Poirot bisa tahu. Andrew pun menjelaskan jika Lynette meninggal, orang yang mendapatkan warisan dari Lynette adalah ibu baptisnya, yaitu Mary, dan baru sisanya didapatkan oleh Simon, suaminya. Kemudian Andrew pun mengatakan kalau dia bisa saja membunuh Lynette dengan ini, sambil menunjukkan pistolnya berkaliber 45. Sedangkan pistol yang digunakan untuk membunuh Lynette berkaliber 22. Untuk itu Poirot pun mempersilahkan Andrew pergi. Kemudian Poirot pun menginterogasi Miss Bowers. Di sini Miss Bowers pun menjelaskan kalau dia bersama Jackie semalaman, sehingga Jackie tidak mungkin pelakunya. Di sini dengan cerdinya Poirot pun mengetahui kalau Miss Bowers dulunya merupakan orang kaya. Terlihat saat berada di hotel kemarin, Miss Bowers mengatakan kalau selama 10 tahun dia tidak mencicipi kaviar. Jika kalian tahu, kaviar adalah sejenis telur ikan yang harga per gramnya sangat mahal, bisa mencapai jutaan, bahkan belasan juta. Ditambah lagi baju Miss Bowers bermerek Chanel dan koper dan tasnya yang bermerek dan mulai usang. Artinya 10 tahun yang lalu Miss Bowers merupakan orang kaya sehingga dia bisa membeli barang-barang yang branded. Setelah itu tiba-tiba Bu Mary pun datang untuk memotong percakapan mereka. Tiba-tiba para kru kapal pun menemukan sesuatu. Poirot pun memeriksanya dan ditemukanlah shawl milik Bu Mary yang hilang tadi dengan lubang 2 peluru. Yang artinya shawl itu pun dipakai untuk meredam suara, serta ditemukan juga sapu tangan dan pistol milik Jackie dengan 2 peluru hilang. Artinya 1 peluru ditembakkan kepada Simon dan satunya lagi ditembakkan ke arah Lynette. Kemudian Poirot pun menginterogasi Salome dan diketahuilah sebuah fakta kalau dahulu sebelum Salome terkenal, dia pernah berenang di sebuah kolam di hotel mewah. Setelah itu Lynette yang masih kecil pun juga ingin berenang di kolam tersebut. Namun dia menyuruh ayahnya untuk mengusir Salome karena Lynette tak ingin satu kolam dengan perempuan kulit hitam. Wow, sungguh zalim Lynette dahulu. Tetapi Lynette sudah tidak mengingat kejadian itu. Untuk itu Salome pun masih mempunyai sakit hati kepada Lynette. Begitulah kisah Salome dan Lynette dahulu. Karena selalu memakai topi, Poirot pun meminta kepada Salome untuk melepaskannya. Ternyata di balik topi tersebut terdapat pistol berkaliber 22 yang digunakan untuk membunuh Lynette. Namun Salome mengatakan kalau dia membawa pistol tersebut kemanapun dia pergi sebagai perlindungan diri dan dia bukanlah orang yang menembak Lynette. Kemudian ibunya Book pun datang sambil membawa kalung Lynette yang hilang dan berkata kalau dia menemukannya di laci meja riasnya. Ibunya Book pun bersikeras kalau dia tidak mengambilnya. Poirot pun berspekulasi kalau si pembunuh sengaja mengambil kalung tersebut kemudian meletakkannya di meja Bu Madam. Kecuali Bu Madam memang sengaja membunuh Lynette dikarenakan Lynette telah menjodohkan Book dengan Rosalie. Sementara Bu Madam kurang menyukai Rosalie. Setelah itu Poirot pun mengatakan kalau dia siap mengungkap kasusnya yang lain. Kasus apakah itu? Lantas Poirot pun mengumpulkan Bu Mary, Book, Salome, dan Rosalie. Di sini Poirot pun mengungkapkan kepada Book kalau tujuannya ke Mesir adalah atas permintaan ibunya Book untuk mengamati Rosalie, yaitu orang yang dicintai oleh Book. Setelah membaca buku milik Rosie yang ternyata sengaja ditukar oleh Poirot tadi, diketahuilah sebuah fakta kalau Rosalie merupakan orang yang sering berjudi di Zeus, walaupun dia sering menang, sedikit minum alkohol, menggaji karyawan, dan membayar pajak tepat waktu. Namun di samping kebiasaan buruknya, Rosalie merupakan orang yang baik, jujur, periang, sehingga Poirot pun berkata kepada ibunya Book kalau Rosalie merupakan wanita yang sempurna, yang cocok untuk pendamping hidup Book. Namun Bu Madam tetap tidak setuju kalau anaknya harus menikah dengan Rosalie. Mendengar itu, Rosalie pun merasa kecewa oleh Poirot, sehingga Poirot pun berusaha mengejarnya untuk meminta maaf. Tiba-tiba mereka pun menemukan Louis, pelayannya Lynette, tewas mengenaskan. Lantas Dr. Windlesman pun menjelaskan kalau Louis meninggal sebelum tenggelam dalam kurun waktu 1 jam sebelumnya. Dan ditemukan juga lembaran uang sehingga Poirot menyimpulkan kalau Louis mengetahui siapa pembunuh Lynette dan meminta uang kepada si pembunuh sebagai uang tutup mulut.
What her silence for his son. Louis pun dibunuh dengan cara disayat menggunakan pisau kecil seperti pisau bedah milik Dr. Windlesman. Melihat itu, Andrew pun langsung menuduh kalau Dr. Windlesman lah pembunuhnya, sehingga mereka pun saling baku hantam. It was his scalpel. Selagi mereka berkelahi, Poirot pun melihat bercak darah di dinding dan mereka ulang adegan pembunuhan Louis. Sehingga setelah semuanya telah beres dan jenazah almarhum Louis telah dievakuasi, Poirot pun menginterogasi temannya sendiri, yaitu Book, sambil ditemani oleh Simon sebagai saksi. Book pun ngoceh-ngoceh kalau dia bukanlah pembunuh Lynette. Namun saat Poirot bertanya, di manakah mantel merahmu dan mengapa kamu tidak membangunkan Lynette di saat Simon tertembak, Book pun langsung terdiam. Dan terungkaplah sebuah fakta kalau Book adalah orang yang mencuri kalung Lynette karena pada saat Simon tertembak, Book ingin memberitahu Lynette kalau Simon tertembak. She woke catching you, so you shot her. Namun saat berada di kamar Lynette, dia malah menemukan Lynette sudah tewas. Bukannya memanggil bantuan, Book malah mencuri kalung Lynette dengan tujuan agar dia bisa menjual kalungnya dan bisa menikahi Rosalie tanpa bantuan atau restu dari ibunya. Dan kurang lebih sejam yang lalu, Book melihat Louis dibunuh, sehingga darah dari Louis pun mengenai mantelnya. Alhasil dia pun membuangnya untuk menghilangkan jejak. Poirot pun bertanya siapakah orang yang telah membunuh Louis. Book pun lebih memilih untuk diam, hingga saat Simon berteriak agar Book memberitahu siapa pelakunya, tiba-tiba Book pun ditembak dari belakang. Seketika dia pun menjemput ajalnya dan senasib dengan Lynette dan kawan-kawan. Poirot pun berusaha mengejar si penembak, akan tetapi si penembak berhasil lolos dan meninggalkan sebuah pistol. What's going on? Kemudian inilah puncak dari semua teka-teki misteri ini. Poirot pun berjalan dan mengumpulkan semua orang dan berkata, saya sudah mengetahui siapa pembunuh Lynette dan orangnya ada di sini. Wih, siapa ya kira-kira? The murderer is here. And will stay here. Dengan tatapan tajam setajam elang, Poirot pun mengungkapkan siapa pembunuhnya. Di sini Poirot pun mengatakan kalau orang-orang di sekeliling Lynette merupakan orang-orang yang cemburu, iri, dan mempunyai sakit hati kepada Lynette. Serta pembunuhan Lynette tidak dilakukan secara spontan, melainkan sudah direncanakan terlebih dahulu. Pertama, Poirot pun menyebutkan nama sepupu Andrew. Apakah Andrew pembunuhnya? Bukan, tetapi dialah orang yang mendorong batu saat berada di kuil kuno tadi dengan tujuan ingin membunuh Lynette, tetapi gagal. Kemudian Poirot pun bertanya kepada Bu Madam, mengapa di lukisannya dia mewarnai mantel Book berwarna hijau, padahal pada saat itu Book menggunakan mantel berwarna merah. Bu Madam pun menjawab kalau catnya yang berwarna merah telah hilang. Lantas Poirot pun menjawab kalau cat merahnya telah dicuri oleh siapa? Oleh suami Lynette, yaitu Simon Doyle. Murderer, Simon Doyle. Maka kurang lebih seperti inilah kronologi pembunuhan Lynette. Pertama, Simon sengaja memasukkan obat tidur di champagne yang akan diminum oleh Poirot. Kemudian di malam pertengkaran mereka kemarin, Simon dan Jackie sengaja bersandiwara dengan menembakkan pistol kosong ke arah Simon. Kemudian Simon pun berpura-pura kesakitan sambil mengeluarkan cat berwarna merah milik Bu Madam agar disangka kalau itu adalah darah. Dan di saat mereka meninggalkan Simon sendirian, Simon pun bergegas ke kamar Lynette dan menembaknya hingga tewas. And he shoots her through the... Setelah itu Simon pun kembali dan mengambil shawl milik Bu Mary yang telah dicurinya untuk menembak kakinya sendiri. Sementara shawlnya digunakan untuk meredam suara tembakan. Sehingga di saat Windlesman kembali, Simon sudah dalam keadaan tertembak. Sedangkan orang yang membunuh Louis dan Book adalah tangan kanannya, yaitu Jackie. Jackie membunuh Louis dengan cara menyayat lehernya. Sedangkan Book dibunuh setelah Simon memberikan aba-aba. Jika kalian lupa, Simon tadi sempat berteriak kepada Book. Teriakan itu sebenarnya ditujukan kepada Jackie yang telah bersiap-siap untuk melenyapkan Book agar tidak ada saksi mata. Through the throat would reveal Jackie. Lantas semua mata pun tertuju kepada mereka berdua. Di sini terungkaplah sebuah fakta kalau nyatanya Simon dan Jackie masih berhubungan. Mereka sengaja merencanakan ini semua agar setelah Lynette meninggal hartanya bisa diwarisi ke Simon. Kemudian dia pun bisa menikah dengan Jackie. Setelah itu mereka berdua pun terlihat panik gak karuan. Dan karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, dengan pintarnya mereka pun memutuskan untuk bunuh diri. Teka-teki pun berhasil dipecahkan. Di akhir film mereka pun kembali ke hotel dengan jasad yang sudah dievakuasi. Kini Poirot pun siap untuk teka-teki berikutnya. Tamat!
Itu film dengan jalan cerita yang paling menarik menurut saya. Ya, walaupun nyaris tidak ada adegan actionnya, karena pada dasarnya film ini memfokuskan tentang memecahkan sebuah kasus serta mengasah dan membuat pikiran kalian selangkah lebih pintar dari sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk menonton langsung filmnya. Tak banyak sih yang ingin saya sampaikan, namun ketahuilah jika kalian sedang jatuh cinta kepada seseorang, janganlah lakukan hal yang bodoh. Memang cinta itu buta, namun usahakan janganlah buta. Setidaknya bisa intip-intip sikit. Baiklah, saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.